Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dari kitab Amsal 27 ayat 5. Kitab Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kasih merupakan landasan kita sebagai orang percaya dalam melakukan sesuatu. Tanpa adanya kasih, semuanya tidak ada artinya. Kasih harus kita tunjukkan dalam tindakan, bukan dalam hal perkataan. Lalu bagaimana dengan teguran? Teguran adalah sebuah tindakan yang mengandung banyak resiko. Maka dari itu dibutuhkan kasih bila kita menegur seseorang. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, renungan pada pagi ini mengajarkan kepada kita tentang teguran. Bagaimana kita menegur seseorang? Coba kita perhatikan di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kitab ini mengingatkan kepada kita pada satu prinsip, yaitu kita jangan menegur dengan suara keras. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, bila kita menegur seseorang dengan suara keras atau dengan amarah, bukan hasil yang positif, melainkan timbul pertengkaran dan perselisihan akan terjadi. Sebaliknya, apa yang harus kita lakukan? Kita menegur dengan kasih. Menegur seseorang tidak boleh dengan suara yang keras atau dengan suara yang sombong. Mungkin jabatan kita sebagai seorang pemimpin, tetapi harus dilakukan dengan kasih persaudaraan. Yang kedua, coba kita lihat 1 Samuel 24 ayat 10 sampai 12. 1 Samuel 24 ayat 10 sampai 12. Kitab ini mengingatkan kepada kita pada satu prinsip, yaitu tegurlah dengan sopan santun. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, jika kita menegur orang yang lebih tua, kita harus tetap memiliki sopan santun. Meskipun kita sebagai seorang pemimpin, kita harus memiliki sopan santun yang harus kita utamakan, yaitu dengan cara saling menghargai dan saling menghormati satu dengan yang lain. Saling menghargai dan saling menghormati adalah sebuah contoh untuk saling mengasihi, seperti yang pernah dilakukan oleh Daud. Daud tetap sopan menegur Saul. Dia tetap menghargai Saul sebagai seorang raja, walaupun saat itu dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, pesan yang mau Tuhan Yesus sampaikan kepada kita, bagaimana cara kita menegur dengan baik? Yang pertama, dengan cara berbicara empat mata. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan menegur di tempat yang umum. Jagalah perasaan dengan cara tidak mempermalukan orang di depan umum. Setiap orang selalu ingin dihargai dan dihormati. Maka dari itu, cobalah berbicara dengan empat mata terlebih dahulu. Yang kedua,
dengan rendah hati dan saling tolong-menolong. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, bila kita menegur, kita tidak boleh angkuh dengan orang yang kita tegur. Karena peluang untuk orang melakukan kesalahan itu selalu ada. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, aplikasi yang harus kita lakukan adalah, marilah kita belajar untuk tetap rendah hati. Milikilah hati yang mau ditegur dan tetap bersukacita. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.